Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan seputar penggunaan ejaan dan tanda baca. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anisha Trisha, dan Perkenalkan, nama saya Fatia Amalia Tahira dari Prodi S1 Keperawatan. Nama saya Dinda Natasha dari S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Rista Nurhikmah dari Prodi S1 Keperawatan. Sekarang saya akan membahas pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Ejaan pada dasarnya, ejaan adalah kaidah yang mengandung bahasa tulis sehingga diperoleh tulisan yang benar. Kaidah tersebut sudah barang tentu adalah contoh kaidah yang berlaku yang lazim disebut ejaan yang disempurnakan EYD. Selanjutnya, penulisan huruf. Adapun beberapa hal penting yang ada dalam EYD adalah penulisan huruf terdiri atas. Yang pertama, penulisan huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama, ada huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Yang kedua, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang ketiga, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, dan Haji Agus Salim. Yang kelima, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, dan Profesor Supomo. Yang keenam, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Yang ketujuh, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, hari, dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Banyuwangi, dan Bukit Barisan. Yang kesembilan, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ke-10, ada huruf kapital sebagai huruf pertama pada unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR, Doktor, SE, Sarjana Ekonomi. selanjutnya kita punya contoh penulisan huruf kapital dan huruf besar pada suatu kalimat. Di sini kita mengutip dari jurnal yang berjudul Implementasi Literasi Budaya Kuda Kosong dalam Meningkatkan Minat Membaca pada Mahasiswa Universitas Putra Indonesia oleh Ibu Librianti Kurniayuki dalam jurnalnya Soshum Incentive. Di sini contoh kalimatnya adalah literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa dan sebagainya. Di sini terlihat dalam kata literasi L-nya sudah memakai huruf kapital atau huruf besar. Lalu selanjutnya ada penulisan huruf miring. Huruf miring ini biasa dipakai untuk apa saja? Yang pertama ada untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya itu buku Negara Kertagama oleh Prapanca. Nah, Negara Kertagama ini ditulis miring karena menunjukkan
judul buku. Yang kedua, digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama pada kata abad adalah A, itu ditulis miring. Yang ketiga, itu untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis yaitu Carcinia mangostama, itu ditulis miring semuanya. Yang selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada penulisan kata dasar, yaitu yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat tebal. Yang kedua itu ada penulisan kata turunan, yang dimana kata turunan ini terdiri dari banyak sekali macamnya. Yang pertama ada imbuhan, yang di awal, di sisipan atau di akhir. Yang kedua berupa gabungan kata awalan atau akhiran yang ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya, misalnya bertepuk tangan. Yang ketiga ada berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggarisbawahi. Mengnya adalah kata imbuhan awal. Nah, yang keempat ada kata yang hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, itu ditulis digabung. Kelima, ada penulisan kata ulang. Bentuk ulang ini biasanya memakai tanda hubung, misalnya anak-anak, buku-buku, dan sebagainya. Yang keenam ada penulisan gabungan kata yang terdiri dari kata majemuk, istilah khusus, dan yang ditulis serangkai. Yang ketujuh ada kata depan di, ke, dan dari kata depan tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam. Nah, yang kedelapan itu adalah penulisan kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Nah, yang kesembilan ada penulisan partikel. Partikel ini ada dua. Jika partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Lahnya itu disatukan dengan bacalah. Nah, yang kedua itu partikelnya ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun yang dimakannya. Nah, apapunnya tersebut terpisah dari kata apa. Ada beberapa macam ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen disebut juga sebagai ejaan balai pustaka. Masyarakat penggunaan bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 hingga 1945. Ciri khas dari ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu yang dimengerti oleh orang-orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Misalnya, huruf U ditulis dengan OE. Kemudian, jika pada suatu kalimat atau suatu kata diakhiri dengan huruf A mendapat akhiran I, maka di atas akhiran itu diberi tanda trema. Kemudian, kata ulang. Misalnya, langkah-langkah. Langkah-langkah ditulis dengan angka 2, berarti langkah 2. Dibacanya yaitu langkah-langkah. Yang kedua ada ejaan republik. Ejaan republik disebut juga sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus dari ejaan republik atau ejaan Suwandi. Yang pertama ada huruf OE yang ada dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menada menjadi U. Kemudian, tanda trema pada akhiran A dan I dihilangkan. Lalu, penulisan kata ulang ada dua cara. Yang ketiga ada ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau ejaan Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD. Pada tanggal 6 Agustus 1972,
Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tanda baca. Pengertian tanda baca adalah suatu simbol yang digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan nada atau intonasi pada sebuah kalimat. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik, kaidah pemakaiannya yaitu digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat tanya atau seruan. Kemudian digunakan pada belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Lalu untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, dan juga menunjukkan jangka waktu, dan digunakannya di antara nama-nama penulis. Yang kedua, ada tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara dengan diawalinya kata tetapi atau melainkan juga untuk unsur-unsur dalam perincian. Yang ketiga ada tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat sejenis atau setara. Kemudian yang keempat ada tanda baca titik dua. Nah, tanda baca titik dua ini digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Yang kelima, ada tanda hubung. Digunakan untuk merangkaikan awalan se dengan kata berikutnya. Ke dengan angka dengan an. Yang keenam, tanda pisah. Digunakan di antara dua bilangan atau tunggal. Yang ketujuh, tanda elipsis. Digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang hilang. Yang kedelapan, tanda tanya. Pada akhir kalimat, tanya yang membutuhkan jawaban. Yang kesembilan, tanda kurung untuk mengepit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kesepuluh, tanda seru berupa seruan atau perintah yang menggambarkan keseluruhan. Yang kesebelas, tanda petik untuk mengakhiri petikan langsung. Yang ke-12, tanda miring. Digunakan dalam menulis nomor pada surat, alamat, dan penandaan masa 1 tahun dalam 2 takwin. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tanda baca. Tanda tanya, tanda titik koma, tanda titik dua, dan tanda seru. Ditulis rapat tanpa spasi dengan huruf akhir dengan kata yang mendahuluinya dan diberi spasi dengan kata yang sesudahnya. Tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan tanda kurung masing-masing diketik rapat dengan kata fase atau kalimat yang diapit. Tanda hubung strip, tanda pisah strip, dan garis miring masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya. Tanda hitungan seperti sama dengan, tambah, kurang, kali, bagi, lebih kecil, lebih besar, ditulis dengan jarak atau spasi dengan huruf yang mendahului dan Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk para pendengar sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.